Dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah, ya, maka takutlah hati-hati mereka. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Jadi membaca Al-Qur'an berdasarkan ayat ini itu menambah keimanan. Ketika keimanan bertambah, otomatis terjadi pembersihan hati. Tidak mungkin ada orang bertambah keimanannya kemudian semakin kotor hatinya. Pasti include bertambah keimanan semakin bersih hati. Jadi yang pertama, siapa yang membaca Al-Quran saja tanpa dia fahami artinya, maka merupakan tahap pertama untuk membersihkan jiwanya. Demikian juga sebaliknya. Karena Allah mengatakan, kalau dia mendengarkan Al-Quran bertambah keimanannya, berarti kalau kita balik, kalau tidak pernah dengar Quran, tidak pernah baca Quran, berarti bisa mengurangi keimanan. Kan begitu. Kalau membaca Al-Quran menambah keimanan, berarti kebalikannya tidak membaca Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran, itu bisa membuat iman ini menjadi lowbat. Jadi jangan cuma HP saja yang sering dicas. Kita harus mencas hati-hati kita, karena sebagaimana alat-alat elektronik ini bisa lowbat, hati dan keimanan juga ini bisa lowbat. Maka, kita katakan, membaca Al-Quran itu merupakan tahap yang pertama untuk membersihkan hati kita. Kemudian, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, وَذَكَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian dia salat. Semuanya zikir. Zikir itu banyak macamnya. Membaca Quran, membaca Al-Quran itu zikir. Ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan lagi satu contoh untuk membersihkan hati kita. Pertama tadi membaca Al-Quran. Yang kedua Allah katakan wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia mengingat Tuhannya, kemudian dia salat. Berarti salat adalah salah satu di antara cara untuk membersihkan jiwa. Dan subhanallah, orang yang salat itu adalah orang yang sudah mengumpulkan item-item daripada hal yang dapat mensucikan jiwa. Karena kalau orang salat pasti baca Quran. Tidak mungkin orang salat ada gambar, tidak ada suara. Pasti berpadu antara ada gerakan, kemudian ada bacaan. Pasti membaca Al-Fatihah. Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Terutama kalau dia jadi imam atau dia salat sendirian. Itu tidak mungkin dia tidak baca surah. Maka bisa baca Quran, ya, bisa dengan salat, ya, bisa dengan tafakkur alam, bahkan ya dia rekreasi, kemudian dia melihat kebesaran Allah, ya. Itu orang-orang beriman, jalannya itu memiliki hikmah-hikmah. Bukan sekedar dia rekreasi, ya, bukan sekedar dia piknik, apa. Akan tetapi kalau dia tujuannya untuk melihat kebesaran Allah, ya, dia mengungkapkan man anzal al-matar, siapa yang menurunkan air hujan, ya, wa fajjaral anhar, siapa yang mengeluarkan air dari dalam bumi, mata airnya, ya, dan seterusnya, itu bisa menyebabkan dia takjub, ya, dan akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu seluruh kehidupannya ini bisa dijadikan sebagai tazkiyah, namun tentu ada tazkiyah yang lebih spesifik, terutama ibadah-ibadah yang bersifat ibadah mahdhah, itu semuanya akan berfungsi untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Iya Quran, iya salat, iya bersedekah, ya. Karena orang yang bersedekah itu juga memberikan kelapangan dada. Ada orang yang ketika kita berikan sedekah, Masya Allah, luar biasa kebahagiaannya, luar biasa dia gembira, ya. Saking gembiranya kadang-kadang dia menangis. Saya ingin bertanya,
orang itu gembira, orang itu bahagia, yaitu mendapatkan sedekah, yang mendapatkan infak, yang mendapatkan bantuan. Tapi tahukah Anda bahwa masih ada orang yang lebih bahagia lagi dibandingkan orang yang diberi itu? Siapakah? Dialah itu orang yang memberi jauh lebih di atas kebahagiaannya dibandingkan dengan orang yang diberi. Itu yang jarang kita analisa. Kita kira bahwa ketika kita mendapatkan pembagian, kita merasakan kebahagiaan. Bahkan sebahagian amalan orang-orang soleh dulu, ya, ketika dia membutuhkan sesuatu, katakanlah dia membutuhkan untuk membeli sesuatu, uangnya tidak cukup, ya, umpamanya mau beli apalah, mau beli motor, mau beli mobil, ya, mau beli motor, ya, tidak cukup uangnya, ya, harganya motor 15 juta, ya, dia cuma punya uang mungkin, ya, 7.500.000, ya, maka bagaimana caranya untuk mencukupkan uangnya itu? Dia niatkan uangnya yang tidak cukup untuk dia belikan motor itu, justru dia sedekahkan 1 juta, biar terjadi 2 kali lipat, akhirnya dia dapat 15 juta. Saya pernah dengarkan ceramah dari seorang murid dengan guru, yang dialog seperti itu. Sang guru ingin membeli sesuatu tapi tidak cukup uangnya. Maka sang guru memesankan kepada sang murid, agar dia menyumbangkan uangnya itu. Ternyata terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Ternyata barang itu dia dapatkan, kemudian plus dikembalikan uangnya yang tidak cukup tadi itu. Dia sudah dapat barangnya, kemudian dikembalikan uangnya yang tidak cukup itu. Semuanya ini berfungsi sebagai tazkiyah dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam.